Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat sedikit bah, ini malam terakhir nih, bisa digaspol. Ini sebentar Pak Imam, masih banyak-banyak ayat terakhir Tommy. Alhamdulillah, walladzi jalana minal muttaqina haqqa, insyaallah. Semoga Allah takdirkan kita menjadi hamba-hamba yang lulus bertakwa bulan ini insyaallah. Ya, setelah kita kuliah 1 bulan Ramadan, semoga Allah mencatat kita terdaftar hamba yang lulus la'allakum tattaqun itu. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahabatihi ajmain. Tak bersalah kepada manusia terbaik, menjadi guru kita, uswah kita, qudwah kita, yakni Rasulullah SAW. InsyaAllah mudah-mudahan kita jadikan uswah dan qudwah dalam hidup kita. Malam ini malam terakhir, Pak. Mohon izin tambah sedikit waktunya nih. Ya. Malam hari ini kalau kita lihat tadi kan, saya kira dipantau seluruh tempat-tempat pemantauan. Namun menurut teori hisab, tidak akan mungkin dilihat. Tidak akan mungkin karena minus 5 derajat. Mustahil. Cuma karena ini tradisi di negeri kita. Kata orang ada anggarannya, saya tidak tahu itu. Itu mesti dilakukan. Tapi tidak akan mungkin dilihat, dan semua ormas manapun itu mengakui ada namanya hisab, diakui. Tidak ada yang mengingkari hisab. Cuma ada yang menjadikan sebagai alat utama, seperti Muhammadiyah persis itu menjadikan alat utama. Ada ormas lain dia alat pendukung. Nah, yang bermasalah di negeri kita ini kalau derajatnya namanya 0 sekian, 1 sekian, apalagi kalau kira-kira hanya 2 derajat. Nah, itu rawan. Kalau hisab hakiki ditetapkan itu lebaran besoknya. Tapi bisa dilihat, bisa tidak. Kalau sudah ada 0 atau 1 atau sekitar 2 derajat. Tapi kalau minus tidak mungkin, tidak mungkin. Dan belum pernah terjadi dalam teori hisab minus baru ada bilang lihat, tidak mungkin. Ada orang bilang taimatan juga apa? Tidak mungkin bisa dilihat kalau minus. Yang bermasalah kalau dia sudah angka imkanur ru'yah, memungkinkan untuk dilihat tapi tidak berhasil dilihat. Di Indonesia ditetapkan 2 derajat. Kalau 2 derajat itu paling rawan, Pak. Pasti seperti Muhammadiyah, karena wujudul hilal, penting sudah ada, pasti sudah tetapkan lebaran karena bukan derajatnya. Tapi pemerintah kita tunggu hisab, tunggu ru'yah. Bisa dilihat, bisa tidak. Kalau 2 derajat itu rawan. Sehingga insyaallah malam ini saya yakin pasti tidak bisa dilihat. Nah, kalau begitu ya masuk namanya istikmalu Ramadan, disempurnakan Ramadannya menjadi 30 insyaallah, sehingga kita sama-sama lebaran itu hari Kamis. Itu teorinya, Pak. Wallahu alam kalau prakteknya. Ya. Karena tidak mungkin hisab hakiki itu akan dilombai oleh ru'yah, tidak ada sejarahnya. Tidak mungkin. Baik, saya mohon izin, kita bagian terakhir karena ini malam-malam penutup, saya ingin bahas fikihnya, fikih sholat id. Betulan alhamdulillah saya sudah tulis bukunya,
ada buku yang kita sudah tulis ini, fikih sholat id ya. Yang saya sendiri tulis, di dalamnya ada berapa bab pembahasannya. Menurut Al-Quran surah Al-Baqarah 185, kalau sempurna besok, yakni begitu matahari tenggelam pas berbuka, selain kita berbuka dianjurkan besok walitukmilul iddah, begitu sempurna puasa, terakhir itu anjurannya Al-Quran, walitukabbirullaha ala mahadakum, dianjurkan bertakbir, Pak. Bertakbir. Takbirnya ada beberapa riwayat. Riwayat yang pertama ini riwayat Abdullah ibnu Abbas, itu takbir 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 3 kali takbir. Riwayat yang kedua, riwayat Abdullah ibnu Mas'ud, biasa disebut takbir Abdullah ibnu Mas'ud, cuma takbir 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, cuma 2 kali. Sementara takbirnya Salman Al-Farisi, itu takbirnya cuma 1 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wasila. Riwayatnya masing-masing ada, dan oleh karena itu manapun ini namanya at-tawassu, longgar. Kalau ada mau takbir 3, silahkan. Di negeri kita banyak takbir 3. Ya mau takbir 2, silahkan. Ini kalau takbir 3 diambil saudara kita dan Al-Bahsul Masail, Nahdlatul Ulama ambil itu takbir 3. Sedangkan takbir 2 banyak diambil saudara kita dari putusan Tarjih Muhammadiyah, diambil itu 2. Semua punya riwayat. Cuma kalau takbir 1 ini kurang populer. Cuma ada saya lihat digabung takbir 3-3, sehingga diambil tongi takbirnya itu yang ketiga. Itu penutupnya diambil. Iya. Jamaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, tidak usah kita saling mencela soal takbir. 3kah, 2kah, atau 1. Sekarang kita masuk di fikih sholatnya. Di fikih sholatnya sudah terjadi kesepakatan 2 rakaat. Cuma yang terjadi pemahaman berapa jumlah takbirnya. Ya, di Indonesia ini masyhur sekali 7 dengan 5, 75, 75, 75. Padahal itu Pak tidak ada kesepakatan ulama fikih, tidak ada. Ada 9 pendapat yang saya kutip, dan semua ini punya dalil. Yang 9 ini tidak boleh ada yang dicela, karena masing-masing ada dalilnya, ada kitabnya, ada ulamanya. 1. Takbir 7 dengan 7, maksudnya 7 rakaat pertama, 7 rakaat kedua. Ini pendapatnya Ibnu Abbas. Siapa yang ragukan ilmunya Ibnu Abbas, penafsir utama dari Quran. Anas bin Malik lebih 10 tahun tinggal di rumahnya Nabi, hafal hadis lebih 1000 hadis, hafal di usia masih kecil sekali. Al-Mughirah bin Syu'bah, Sa'id bin Musayyib, ini seorang tabi'in semua. An-Nahai, ini muridnya Abdullah bin Mas'ud. Takbir 7 dengan 7. Seandainya ada amalkan ini Pak, tidak boleh dicela dalam ilmu fikih. Cuma di Indonesia kurang populer. Adapun 7 dan 5 jelas sudah biasa kita amalkan, dan ini yang sering kita amalkan, tidak ada masalah. Hadisnya hadis Abu Daud ya, dan juga At-Tirmizi, Ibnu Majah, wa takbiru fitri sab'un fil ula wa hamsun fil akhirah. Itu dalilnya 7 dengan 5. Tapi ini tidak ada kesepakatan Pak ya, karena penilaian hadisnya ada yang menilai lemah. 5 dan 4 ini pendapat ketiga. 5 dan 4 Bapak bisa baca kitab klasik namanya Subulus Salam.
oleh As-Annani, pensyarah daripada kitab Bulughul Maram. Siapapun belajar fikih pasti buka kitabnya Subulus Salam. Pendapat yang keempat, 5 dengan 6. Ya, 5 dengan 6. Ini juga di kitab yang sama, Subulus Salam. Yang kelima, 4 di rakaat pertama, 4 juga di rakaat kedua. Ini hadis Abu Daud dari Abdullah bin Qais. 4 Pak, 4 pertama, 4 yang kedua. Ya. Kemudian pendapatnya Abu Hanifah itu 3 dengan 3. Kalau bapak daerah Irak dan seterusnya ke bawah, itu 3 pertama, 3 yang kedua. Nah, pendapat yang ketujuh cuma 1 takbir saja. 1 takbir, Pak. Seperti yang diamalkan di Macopa, di dekat rumah saya di pesantren di Bone, itu takbir 1 saja. Dan itu yang dianggap terbaik menurut mereka. Dan kita tidak boleh celah. Takbir 1. Kenapa ambil 1? Karena semua tadi yang pendapat 6 itu masing-masing ada cacatnya, nilai sandarannya. Kalau begitu kembali ke takbir 1, yakni takbir asal. Dan pendapat yang ke-8, jumlahnya takbir ini sangat longgar sekali. Mengikuti semuanya, seandainya diamalkan manapun tadi, silakan ambil. Dan pendapat ke-9 adalah yang penting takbir 1 ditambah di belakang itu cuma sunnah. Saya agak longgar ini, Pak. Takbir 1 yang di belakangnya itu sunnah. Seperti dulu di Karebosi, kalau tidak salah 3 tahun yang lalu, imamnya cuma 1 kali takbir. Yang pertama terbagi 4, makmum di belakang. 1, ada yang berteriak subhanallah, karena dia pahami tidak ada pilihan lain kecuali 7. Ada juga karena sudah mendarah daging 7 dalam dirinya, dia sendiri takbir 7. Imam sudah baca takbir 7 ya. Ada juga ikut sama imam, takbir 1. Ada juga bingung, Pak, enggak takbir. Nah, tunggu keputusan. Padahal imam tidak tahu masalah. Kalau begini, Pak, saya lebih cenderung ikut saja sama imam. Sudah sah itu yang 1. Insyaallah, Pak, jamaah bilang subhanallah. Nanti kalau bapak di Macopa misalnya baru subhanallah, bisa-bisa imamnya tena subhanallah. Ini yang pertama. Jadi longgar, Pak, jangan makin ribut kalau seandainya lupa imam di sini. Dimaafkan saja. Berikutnya, tapi Pak bantu kira-kira, apakah 7 ini 7 sudah termasuk takbiratul ihram atau bukan? Tapi kira-kira, Pak, masuk atau tidak? Masuk atau tidak? Tidak? Masuk? Masuk tidak? 2 pendapat. Ada mengatakan sudah termasuk. Sudah termasuk. 7 ini sudah termasuk. Siapa? Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah, Pak, kalau belajar fikih, ada kitabnya Al-Mughni, hebat kitabnya. Muridnya dari Imam Ahmad. Imam Ahmad juga berpendapat 7. Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Kita berapa hadis tak? Ya, di luar kepala semua, nada ada masuk. Umar bin Abdul Aziz, Imam Az-Zuhri, Imam Malik sudah termasuk. Imam Al-Muzni, ini muridnya Imam Syafi'i. Syekh Shalih Al-Fauzan, ini sudah termasuk. Ada mengatakan tidak termasuk. Ini seorang tabi'in Al-Auza'i, Imam Asy-Syafi'i. Betul, Indonesia dipopulerkan ini, Pak. Tidak termasuk. Saya lebih cenderung tidak termasuk. Tapi tidak boleh disalahkan orang mengatakan masuk. Imam Syekh Abu Malik Kamal, kalau bapak baca kitab fikih, ini kitab fikih bagus sekali dibaca. Kemudian Imam As-Sanani, kitabnya Subulus Salam, ini mengatakan tidak termasuk, insyaallah.
Sudah selesai. Habis waktunya, Pak. Tambah sedikit nih. Tambah sedikit. Ya, tambah sedikit. Kalau saya tambah sedikit, kita kurangi sedikit sebentar Pak Imam nih. Iya. Yang kita tambah baru tambah toi motor kerja jamaah. Yang berikut, apakah mengangkat tangan itu setiap takbir? Begini ya, Allahu Akbar. Kan sudah ya, saya setuju. Apakah mengangkat tangan setiap takbir? Angkat lagi? Atau tidak usah diangkat? Diangkat Pak? Tidak? Apa dalilnya? Yang biasa Ustaz angkat tangan. Secara umum itu takbir itu mengangkat tangan, Pak. Secara umum. Secara umum. Maka ini namanya dalil umum. Siapa berpendapat? Imam Atha. Ini imamnya para imam di Mekah. Imam Atha namanya. Imam yang kedua Al-Auza'i, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Ibnu Qudamah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Syekh bin Baz, Syekh Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Shalih Al-Fauzan. Ini sebelum saya tulis begini Pak, duduk kira-kira 1 tahun buka buku untuk tulis ini bukunya. Saya lebih kuatkan angkat tangan setiap takbir. Turun atau tidak Pak? Diturunkan, kan biasa orang tangan. Turun ke bawah? Turun? Tidak perlu turun. Tidak ada dalil turun. Tapi kalau kebiasaan makin turun saja. Tapi bukan ibadah itu turunnya. Bukan. Gaya saja. Gaya. Tapi bukan ibadah. Yang dalil ini angkat tangan. Angkat. Sudah. Ini yang banyak biasa. Apakah ada bacaan di antara sela-sela takbir? Ada atau tidak Pak? Kalau dia Baitur Rahman ini dituntun biasa, ada atau tidak? Ada. Terakhir tidak ada. Yang dulu ada, nanti ada akan missing. Yang mengatakan ada Syekh bin Baz. Ada kan yang biasa kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Syekh bin Baz mengatakan ada. Ibnu Taimiyah mengatakan ada. Syekh Shalih Al-Fauzan ada. Ya, dia pakai dalil. Apa dalilnya? Sa'altu Ibnu Mas'udi amma yaqulu ba'da takbiratil aid. Saya bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud apa yang dibaca sesudah takbir itu. Maka mengatakan qala at-tahmid wa yusni alai wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca tahmid dan seterusnya tak baca. Ini dalilnya yang mengatakan ada. Tapi yang meneliti hadis ini tapi tidak sampai standar hasan atau kuat, maka mereka tidak amalkan. Seperti peneliti hadis Syekh Nasruddin Al-Albani. Imam Ibnu Qayyim ini ajaib Masya Allah. Gurunya paling dekatnya, fotokopinya Syekh Islam Ibnu Taimiyah ada, tapi murid tidak. Ini murid guru Pak hebat menurut saya. Ya, gurunya ada, muridnya tidak. Dan Syekh Islam Ibnu Taimiyah tidak marah-marah sama muridnya. Kita kalau beda murid dengan guru, dijewer telingana. Dia hargai Pak. Ini hebatnya orang belajar. Dihargai. Ibnu Qayyim diam saja karena tidak ada dalil yang kuat. Syekh Nasruddin Al-Albani sebagai pakar hadis di abad ini tidak sampai hadisnya kuat. Kalau begitu di lapangan masyarakat kita yang menerima hadisnya ini silakan tuntun. Yang tidak menerima hadisnya tidak usah diamalkan. Begitu saja. Saya Pak. Jangan dipaksakan orang. Bagi yang menerima silahkan amalkan. Yang tidak menerima tidak usah. Yang penting tahu apa alasannya, baca tidak baca. Banyak tapi waktu tak nanti habis. Saya ingin jawab bagian terakhir. Kapan membaca doa iftitah? Kapan Pak? Apakah Allahu Akbar satu itu baca makin doa iftitah, atau sudah itu yang 7?
Bagaimana Pak? Siapa pendukung yang pertama begitu Allahu Akbar baca iftitah? Tapi Pak, ada yang baca iftitah sudah takbir? Ya. Ada yang sudah pituju? Ada. Ada yang tidak baca sama sekali iftitah? Mungkin ada toh. Kan hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Yang tidak angkat tangan tadi itu tidak baca. Untuk yang mengatakan kapan baca iftitah, Ibnu Qudamah mengatakan setelah takbiratul ihram. Takbir satu itu yang pertama. Imam Ahmad sebagian mazhabnya dan muridnya mengatakan sudah takbiratul ihram. Imam Syafi'i mutlak di mazhabnya, Pak. Sudah takbiratul ihram baca. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan, ada kitab beliau sangat bagus sekali, namanya kitab Mulakhas, Fiqhul Mulakhas. Ini fikih paling lengkap, lebih 1000 halaman, satu buku bujuk. 1000 halaman, Pak. Iya. Jadi kalau belum dibaca itu tolong jangan dulu bawa-bawa namanya Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau mengatakan baca sesudah takbiratul ihram. Saya lebih cenderung ini kuat. Lebih cenderung kuatkan sesudah takbir pertama baca doa iftitah, baru lanjut takbir 7 di belakangnya bagi yang menghitung 7 itu insyaallah. Ada pun mengatakan tidak, nanti selesai 7 itu al-halal dengan seorang tabi'in namanya Al-Auza'i. Saya lebih cenderung populerkan yakni setelah takbiratul ihram baca doa iftitah. Itu saya kira masih panjang tapi tidak mungkin saya baca semuanya karena pasti kalau bukan Bapak tertidur saya capek berdiri. Saya demikian, insyaallah semoga pertemuan kita malam ini boleh terakhir, tetapi insyaallah pertemuan setiap di Masjid Baitur Rahman ini bisa kita ketemu insyaallah. Barakallah. Semoga Allah berkahi kita semua insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.